Hari ini kita hidup dalam zaman ketika nama Yesus Kristus dikumandangkan di mana-mana. Di mimbar gereja, lirik lagu rohani, sampai stiker mobil dan bio media sosial. Tetapi ironisnya, semakin sering gelar itu disebut, semakin dangkal pemahamannya. Kristus bukanlah sekedar nama belakang Yesus, dan bukan pula sekedar identitas agama. Ia adalah deklarasi surgawi, pengakuan rohani yang mengguncang kerajaan gelap. Namun pertanyaannya, apakah kita benar-benar mengenal makna dari gelar ini? Atau kita hanya meminjamnya tanpa mengerti konsekuensinya? Banyak orang berseru Tuhan, Tuhan, tetapi tidak memahami siapa Kristus yang mereka serukan. Kita telah menjinakkan Kristus menjadi maskot kekristenan modern, lembut, menyenangkan, tanpa tuntutan kekudusan. Padahal Kristus adalah gelar yang diberikan kepada Sang Mesias, yang diurapi, Raja yang datang untuk memerintah dengan kebenaran dan membawa pedang kebenaran. Bukan sekedar penghiburan. Hari ini kita akan membongkar secara mendalam makna teologis dan historis dari gelar Kristus, menelusuri harapan keliru bangsa Israel tentang Mesias, hingga penyimpangan gereja modern yang telah menciptakan Kristus versi mereka sendiri. Mari bersiap untuk digoncang dan ditelanjangi oleh kebenaran yang tajam ini. Halo, salam umat pemenang. Untuk memahami lebih dalam siapa Yesus sebenarnya, kita perlu menelusuri makna dari gelar yang disematkan kepadanya, Kristus. Inilah dasar teologis yang tidak boleh kita abaikan. Kata Kristus berasal dari bahasa Yunani Christos, yang berarti yang diurapi. Ini adalah padanan dari bahasa Ibrani Mesayah atau Mesias dalam konteks Alkitab. Pengurapan bukan sekedar tindakan simbolis, melainkan penetapan ilahi untuk tugas suci. Raja-raja, nabi-nabi, dan imam-imam dalam Perjanjian Lama diurapi sebagai tanda bahwa mereka ditunjuk Allah untuk tujuannya. Maka menyebut Yesus sebagai Kristus berarti mengakui bahwa Dia adalah utusan ilahi yang memegang ketiga peran sekaligus, yakni Raja, Imam, dan Nabi. Secara teologis, penyematan gelar ini pada Yesus adalah sebuah deklarasi radikal. Ini bukan hanya pengakuan bahwa Yesus adalah Juru Selamat, tetapi juga bahwa Ia adalah pemegang otoritas tertinggi. Kristus bukan hanya penyelamat pribadi yang menghibur hati, tetapi juga Raja Semesta yang menuntut ketaatan penuh. Gereja mula-mula rela mati hanya karena menyebut Yesus sebagai Kristus. Sebab bagi dunia Romawi dan Yudaisme saat itu, gelar ini berarti ancaman terhadap kekuasaan dan sistem keagamaan yang berlaku. Kristus bukanlah gelar yang dapat digunakan sembarangan. Ini menyiratkan bahwa Yesus bukan sekedar guru moral atau nabi agung, melainkan inti dari seluruh rencana penebusan Allah. Dalam Kristus, seluruh hukum Taurat dan nubuat para nabi mencapai penggenapannya. Ketika Petrus berkata dalam Matius 16 ayat 16, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Petrus menyatakan lebih dari sekedar pengaguman. Ia menyatakan bahwa Yesus adalah satu-satunya pusat keselamatan manusia. Namun dalam banyak gereja masa kini, gelar Kristus kehilangan bobotnya. Gelar ini diperlakukan seolah nama tambahan, bukan deklarasi surgawi. Banyak orang bersaksi tentang Yesus tetapi tidak hidup di bawah otoritasnya sebagai Kristus. Mereka menerima penghiburannya tetapi menolak perintahnya. Ini adalah bentuk penghinaan spiritual yang terselubung. Dalam kerangka teologi Alkitab, pengurapan selalu disertai dengan perintah, pengudusan, dan penolakan terhadap dunia. Maka menyebut Yesus sebagai Kristus berarti menyatakan bahwa kita tunduk pada kekudusan, ketaatan, dan perlawanan terhadap sistem dunia. Jika tidak demikian, maka kita hanya menyebut namanya tanpa mengenal pribadinya. Kristus adalah gelar yang mengikat secara rohani. Tidak mungkin seorang mengakui Yesus sebagai Kristus tetapi hidup seperti dunia. Karena pengakuan ini bukan hanya lisan tetapi merupakan titik balik total dalam hidup. Dari kerajaan kegelapan menuju terang yang ajaib. Inilah makna sejati dari Kristus. Namun pengertian teologis ini tidak cukup dalam ruang hampa. Kita harus membandingkannya dengan konteks budaya Yahudi pada masa Yesus. Bagaimana masyarakat Israel memahami Mesias dan mengapa begitu banyak yang kecewa terhadap Yesus. Bangsa Yahudi pada zaman Yesus memiliki ekspektasi tertentu tentang siapa dan bagaimana Mesias seharusnya datang. Berdasarkan interpretasi harafiah terhadap nubuat-nubuat Perjanjian Lama, mereka membayangkan Mesias sebagai seorang raja politik yang gagah perkasa seperti Daud. Mereka merindukan pemimpin nasionalis yang akan membebaskan Israel dari penjajahan Romawi dan mengembalikan kejayaan politik seperti zaman Salomo. Tradisi rabinik pasca pembuangan Babilonia turut memperkuat pandangan ini. Dalam literatur rabinik seperti Talmud dan Midras, muncul dua figur Mesias, Mesayah ben Yosef atau Mesias anak Yusuf yang digambarkan sebagai figur yang menderita, dan Mesayah ben David, Mesias anak Daud yang digambarkan sebagai raja penakluk. Harapan besar tertuju kepada Mesayah ben David,
figur pahlawan nasional yang akan menghancurkan musuh-musuh Israel secara militer dan memulihkan kerajaan fisik Israel di bumi. Namun, Yesus datang bukan sebagai pembebas politik, tetapi sebagai pembebas dari dosa. Dia tidak mengangkat pedang, tetapi justru menyuruh Petrus menyarungkannya. Ia masuk Yerusalem bukan dengan kuda perang, tetapi dengan keledai. Ia justru menyucikan bait Allah, bukan merebut tahta politik. Bagi banyak orang Yahudi ini adalah skandal. Mereka tersandung karena Mesias yang mereka harapkan berbeda dari Mesias yang Allah kirim. Para rabi menolak Yesus bukan karena kurangnya mujizat atau pengajaran yang lemah, tetapi karena ia tidak sesuai dengan agenda mereka. Bahkan hingga hari ini, sebagian besar literatur rabbinik tetap menyangkal bahwa Yesus adalah Mesias, karena ia tidak memenuhi kriteria politis dan nasionalistik mereka. Ini menjadikan pelajaran keras bagi kita. Ketika kita membentuk harapan berdasarkan keinginan daging, kita bisa menolak karya Allah yang sejati. Kesalahan besar bangsa Yahudi adalah mereka menginginkan kemerdekaan, bukan kekudusan. Mereka mendambakan pemulihan status, bukan pertobatan hati. Maka ketika Yesus datang menawarkan salib dan kerajaan yang tidak kelihatan, mereka berseru, "Salibkan dia." Disinilah tragedi iman terjadi, ketika ekspektasi manusia menutup mata terhadap rencana Allah yang lebih tinggi. Banyak orang Kristen hari ini tidak jauh berbeda. Mereka menanti-nantikan Kristus yang membawa berkat, bukan Kristus yang menuntut penyangkalan diri. Mereka ingin Mesias yang menyelesaikan masalah hidup, bukan yang menuntut hidup suci. Ini adalah bentuk rabbinik masa kini yang dibungkus liturgi modern. Harapan yang salah akan membawa penolakan terhadap Kristus yang sejati. Jika kita menginginkan Kristus yang sesuai dengan keinginan kita, kita telah menciptakan Mesias palsu. Maka kita harus kembali kepada nubuat Alkitab yang melihat bagaimana Mesias yang sejati adalah hamba yang menderita, raja yang disalibkan, dan Tuhan yang bangkit. Hanya dalam pengenalan yang benar inilah kita bisa menyebutnya Kristus dengan penuh hormat dan gentar. Setelah kita memahami dimensi teologis dan kultural, tibalah saatnya kita menggali realitas saat ini. Bagaimana gelar Kristus justru menjadi ladang kebingungan dan penyimpangan dalam gereja modern. Apakah kita masih setia kepada makna aslinya? Gelar Kristus bukan sekedar nama belakang Yesus. Ini adalah pengakuan ilahi, suatu deklarasi bahwa Yesus adalah yang diurapi, Sang Mesias, satu-satunya utusan Allah yang membawa keselamatan bagi umat manusia. Namun ironi besar terjadi ketika gelar suci ini diambil alih, dimanipulasi, bahkan dikomodifikasi oleh institusi-institusi agama untuk tujuan duniawi. Kristus yang sejati, yang menolak kekuasaan dunia, menolak kemegahan bait, dan memilih salib sebagai jalan kemenangan, telah digantikan oleh citra Kristus gereja yang dibungkus emas, duduk di atas tahta, dan menuntut penghormatan lahiriah. Selama berabad-abad, gereja, terutama yang terinstitusi, telah menciptakan ikon Kristus menurut citra yang mereka kehendaki. Berambut pirang, bermata biru, penuh kelembutan, dan duduk anggun dalam kemegahan arsitektur. Mereka menggantikan Kristus yang miskin dengan Kristus yang dimuliakan secara materi, mengganti salib dengan singgasana, dan menggantikan suara nubuat dengan protokol keagamaan. Ini bukan lagi Kristus Alkitab, melainkan produk buatan tangan manusia yang menyesuaikan karakter Kristus sesuai dengan selera dan agenda penguasa agama. Inilah bentuk penyembahan berhala terselubung yang paling licik, menciptakan Yesus versi saudara sendiri, mengutip ayat untuk membenarkan keduniawian saudara, dan menutup telinga terhadap suara keras Sang Kristus sejati yang menuntut pertobatan, perubahan hidup, dan salib setiap hari. Gereja modern tidak lagi mendorong jemaatnya untuk memikul salib, melainkan memotivasi mereka mengejar mimpi dan berkat duniawi. Kristus telah menjadi alat, bukan lagi Tuhan. Ia dijadikan jembatan menuju kesuksesan, bukan jalan sempit menuju kekudusan. Gelar Kristus seharusnya menyalakan ketakutan akan Tuhan dan kerinduan untuk hidup dalam perkenanannya. Tetapi kini gelar itu dipakai sembarangan, bahkan oleh mereka yang hidup dalam dosa, yang menjadikan Kristus sebagai pembela, gaya hidup yang tercemar, bukan hakim yang adil. Kristus yang sejati tidak bisa diperalat. Ia adalah Tuhan yang datang dengan pedang firman, bukan senyuman kompromi. Ia menghardik Petrus karena pikiran kemanusiawiannya. Dan ia akan menghardik gereja yang sama jika menjadikan dia sebagai simbol budaya populer belaka. Kepada jemaat masa kini, dengarkan ini baik. Kristus bukan milik institusi, denominasi, atau budaya apapun. Ia adalah pribadi ilahi yang harus dialami secara rohani, bukan dipajang secara visual.
Jangan tertipu oleh gambar Yesus di dinding jika hati tidak mengenal suaranya. Jangan merasa dekat hanya karena memakai salib di leher, tetapi hidup menolak kekudusannya. Kembalilah kepada Kristus yang sejati, yang menuntun ke dalam kematian daging dan kebangkitan rohani. Kristus yang tidak meninabobokan, tetapi membangunkan dari tidur dosa. Hari ini, mari saudara, robek gambar-gambar palsu tentang Kristus yang telah lama menghiasi hati dan pikiran saudara. Mari kita tanggalkan semua konsep yang dibentuk oleh tradisi manusia, oleh budaya barat, atau oleh pengajaran yang menyesatkan. Mari kita serahkan diri kepada Roh Kudus yang akan menyatakan Kristus yang hidup dalam hati kita. Kristus yang berbicara melalui firman yang tajam. Kristus yang tidak bisa dijinakan oleh doktrin manusia. Kristus yang tidak menyesuaikan diri dengan dunia, tetapi memanggil saudara dan saya keluar darinya. Jika gereja tidak kembali kepada makna Kristus yang rohani, maka gereja akan menjadi musuh Kristus itu sendiri. Sebab barang siapa menyebut namanya namun tidak hidup dalam kebenarannya, sama seperti Yudas yang menciumnya namun mengkhianatinya. Kini waktunya membongkar semua kepalsuan itu dan bertobat dengan hati yang hancur. Kristus tidak membutuhkan pengikut yang ramai, tetapi pengikut yang benar, yang menyangkal diri, memikul salib dan mengikutinya dalam jalan sempit yang membawa kepada hidup. So, kesimpulan pada hari ini buat kita semua saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, gelar Kristus bukan hiasan liturgi, bukan nama belakang, dan bukan simbol denominasi. Ia adalah deklarasi sorgawi yang menuntut respon hidup. Kita tidak bisa menyebutnya Kristus jika kita tidak tunduk pada pemerintahannya. Kita tidak layak memakai nama itu jika kita tetap hidup dalam daging, dalam kompromi, dan dalam kebutaan rohani. Bangsa Israel tersandung karena mereka menginginkan Mesias sesuai kehendak mereka. Gereja modern mengulangi kesalahan yang sama dengan menciptakan Kristus sesuai selera dunia. Maka panggilan bagi kita hari ini adalah buang semua konsep palsu, hancurkan semua gambar Kristus versi manusia, dan kembali kepada Kristus yang sejati, yang disalibkan, bangkit, dan akan datang kembali dengan kemuliaannya untuk menghakimi. Jika Kristus yang kau kenal tidak menyalibkan egomu, tidak membakar dosamu, dan tidak menuntut kekudusan, maka Kristus itu bukan dari Alkitab. Itu hanya bayangan idolamu sendiri yang kau beri nama Yesus. Tuhan Yesus mengasihi saudara. God bless you all.